Nah ini yang membuat saya agak terkejut dan ini terus terang membuat saya agak kaget juga nih. Ternyata eh, tutup itu teman-teman taunya malah justru dari internet. Betul. Ya kan, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa ketika teman-teman harus nyari tahu sendiri gitu kan. Betul. Gak ada yang tahu kalau kita bisa berbicara dan kita bisa berkomunikasi, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena semua itu biasanya berawal dari komunikasi yang kurang, ataupun tidak ada komunikasi. Nah kalau hal itu, kalau dari Bang Yudi sendiri ngelihat teman-teman serikat buruh gitu ya, terkait tentang membangun trust itu seperti apa? Kalau melihat perkembangan teman-teman di luar gitu. Kalau untuk sekarang, jadi sebetulnya kalau kita bicara secara global, kita sangat susah, karena HRD ataupun manajemen itu sekarang itu menutup diri. Menutup diri dalam artian menutup diri itu untuk berkomunikasi. Seorang HRD yang biasa di manajemen itu tidak mempunyai keputusan, tidak bisa memutuskan. Sebetulnya manajemen atau HRD itu sebetulnya mudah, karena kenapa? Undang-undang sudah menyatakan di situ apapun namanya, kalau pasal-pasalnya, babnya, aturan-aturan ketenagakerjaan itu seharusnya sudah bisa dibaca oleh orang-orang manajemen ataupun HRD. Tapi kembali lagi, masalahnya ini kepentingan mereka juga untuk mendapatkan apalah gitu kan. Mungkin beda orang beda persepsi, beda orang beda pandangan, beda orang beda cita-cita, kan seperti itu. Jadi sekarang saya nyaman itu, ya sudah, saya tidak bekerja kembali, walaupun banyak yang menawarkan saya bekerja kembali. Saya untuk saat ini belum bisa menerima untuk bekerja kembali. Lebih enjoy saya seperti ini dulu lah. Karena betul yang tadi di pertama, jadi seorang buruh itu nggak bisa jadi buruh saja. Jadi harus kita, Mas Enut sudah membangun, contoh Mas Enut sudah membangun sebuah koperasi ataupun jalinan untuk kawan-kawan ataupun di luar buruh, itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa mau tidak menjalankan itu, karena di setiap perusahaan pun sudah pasti ada koperasi. Nah, kenapa tidak kita masuk lebih dalam lagi? Gitu kan. Jadi kebetulan dulu koperasi saya juga lumayan baik, lumayan bagus. Jadi dulu kebetulan saya jadi anggota koperasi juga waktu di HRD, jadi tanpa pengecualian. Oke, semua ya. Tanpa pengecualian. Karyawan kontrak ataupun manajemen, jajaran manajemen itu juga alhamdulillah dulu mendukung. Jadi dewan-dewan pengawas juga kita ambil ada yang dari HRD, ada yang dari finance. Jadi kita bisa berkolaborasi, entah itu dari data, entah itu dari apa, seperti apa, itu bisa berkolaborasi. Karena untuk memajukan suatu instansi itu harus ada komunikasi yang baik. Ya, seperti itu. Nah kalau melihat tadi situasi dan cerita tadi itu ya, itu di perusahaan tercipta sebuah komunikasi dan hubungan yang sangat baik gitu ya. Nah kemudian di tengah perjalanan terjadi juga akhirnya perusahaan tutup lah ya. Nah itu sebenarnya apa sih penyebab yang menyebabkan perusahaan itu closing lah? Itu apa? Ya, jadi waktu itu tutup, jadi semua dari section manager, departemen manager ataupun jajaran manajemen itu tidak ada yang tahu. Justru yang tahu itu kita PUK. Karena kita kebetulan kawan-kawan tuh kalau hari Senin itu di PUK itu ada agenda. Jadi agenda itu meeting mingguan, yaitu di hari Senin dari jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi istirahat tuh kita abaikan. Kita makan kita abaikan. Jadi kita membahas di jam 11 sampai jam 1 itu agenda-agenda apa yang belum pernah kita bahas, ataupun agenda apa yang sudah dibahas, ataupun agenda-agenda apa yang belum terselesaikan. Nah, kita waktu itu berbincang-bincang, bertukar pikiran,
di PUK dengan kawan-kawan PUK juga, 15 orang PUK. Nah, waktu itu ada yang coba-coba iseng buka-buka apa namanya itu internet, tiba-tiba muncul lah tuh. Waktu itu kantor berita Jepang itu ada data bahwa PT apa namanya perusahaan itu akan dijual. Jadi apakah salah satunya kita yang kita sekarang ini bekerja atau bukan? Ternyata ditelisik lebih dalam lagi, ternyata salah satunya. Nah, waktu itu kita kirim surat ke Presdir dan kita waktu itu berbicara dulu dengan HRD, kita informasikan bahwa benar nggak kalau perusahaan ini mau dijual. Dia tidak tahu. Kita berkali-kali menanyakan, tidak tahu. Akhirnya kita kirim surat tadi ke Presiden Direktur dan Presiden Direktur pun menyatakan tidak tahu. Waktu itu kita kirim surat lagi, dia belum ada jawaban, kita kirim surat lagi suruh pulang. Waktu itu Presiden Direktur untuk memastikan bahwa betul tidak akan dijual. Itu belum ada jawaban. Yang dia pulang balik lagi ke Indonesia belum ada jawaban, keduanya baru ada jawaban. Kita suruh pulang lagi tuh Mas Enut. Kirim surat suruh pulang, balik lagi ke sini baru ada jawaban bahwa betul akan dijual. Wah, tapi pembelinya siapa kita belum tahu waktu itu. Itu malah ngeri banget, teman-teman malah taunya dari jadi internet ya. Betul. Jadi ini pelajaran juga untuk kawan-kawan yang di PUK, kawan-kawan dimanapun. Ini bukan, kita tidak berbicara masalah ini SPMI, tidak. Tapi ini secara kalau kita pikirkan, karena anak saya pun sekarang masih di pabrik. Anak saya punya anak di pabrik. Jadi semua pada dasarnya kita tidak ada yang tahu. Jadi kapan perusahaan ini tutup, kapan perusahaan ini maju. Dan perusahaan maju pun perusahaan tidak akan berbicara maju. Intinya seperti itu. Jadi selama kita masih bekerja, kita berorganisasi, cobalah jangan hanya sekadar kita sudah berorganisasi sudah, tapi kita lebih dalam lagi. Karena di luar itu banyak yang tidak kita ketahui. Intinya seperti itu. Nah, ini yang membuat saya agak terkejut, dan ini terus terang membuat saya agak kaget juga nih. Ternyata tutup itu teman-teman taunya malah justru dari internet. Betul. Ya kan, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa ketika teman-teman harus nyari tahu sendiri gitu kan. Betul. Nah, ini terus terang membuat saya agak kaget juga nih. Ya, karena waktu itu kebetulan ada bidang organisasi saya. Waktu itu dia suka main-main internet. Kebetulan saya gaptek waktu itu, masih belum bisa kayak orang lain, tapi saya selalu ingin tahu gitu kan. Kita gini-gini, ternyata betul. Ternyata bahkan setelah ditelisik lagi itu perusahaan yang tempat saya bekerja itu semuanya dijual. Bukan di Indonesia tapi seluruh dunia dijual. Jadi akhirnya seluruh dunia dijual. Jadi produknya ada Mas Enun, tapi pabriknya nggak ada. Nah, jadi sekarang itu disubkonkan. Nah, kebetulan pemilik ataupun pembeli pabrik tempat kami bekerja itu sekarang mengerjakan. Jadi itu ada produknya ada, tapi dia sudah tidak ada karyawan. Jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman sangat menarik sekali tadi nih dari Bang Yudi, ketika tahu perusahaannya tutup justru bukan dari perusahaan tapi dari internet. Nah, ini cukup mengagetkan. Saya juga kaget nih, ya kan. Sampai sejauh itu teman-teman mencari informasi tentang kondisi. Nah, ini harus menjadi perhatian kita juga nih untuk khususnya kawan-kawan buruh, ya kan, kawan-kawan buruh nih. Informasi ini sangat berharga. Ini baru pertama kali, justru terus terang saya baru pertama kali. Keren ya? Iya, baru pertama kali teman-teman tahu dan harus mencari tahunya sampai sejauh itu. Benar-benar sesuatu informasi yang sangat berharga. Nah, dengan melihat kondisi yang sekarang nih Bang, yang kondisinya PHK makin gampang gitu kan. Kemudian teman-teman kita sendiri ya hampir tiap hari kita sudah mulai mendengar lah bagaimana kondisi kesulitan ekonominya, meskipun masih kerja sekalipun gitu kan. Nah, apa nih pesan-pesan untuk kawan-kawan kita yang ada di luar nih Bang? Pesan saya satu, biasanya kalau kita kerja itu gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi itu macam-macam. Selama kita punya upah, seolah-olah kita punya duit
Hanya kita aja yang punya duit dan punya upah. Itu yang pertama, hilangin gengsi. Yang kedua, coba memanage atau belajar memanage keuangannya. Karena siapapun, dimanapun, kalau kita bekerja, kalau kita tidak bisa memanage keuangan kita sendiri, anggaran rumah tangga kita sendiri, itu pasti akan hancur. Itu bisa dipastikan, karena banyak kawan-kawan saya seperti itu. Jadi itu sangat berkaitan semua. Yang ketiganya, apa yang kita bisa lakukan, entah itu jualan, karena setiap orang itu tidak mungkin tidak punya keahlian, tidak mungkin, karena yang tahu keahliannya itu dirinya sendiri. Bisa nggak, mau nggak dia mengeluarkan kemampuan keahliannya dia. Nah, ini bersangkutan gengsi ini yang paling penting. Kalau kita bisa ngilangin gengsi, insya Allah kita nggak ada istilah susah nyari nafkah. Karena kalau orang udah gengsi, itu pasti susah untuk ngapa-ngapain, malas larinya, akan malas. Jadi buat kawan-kawan, ayo, makanya sering-sering kita cari tahu. Ini udah luar biasa sebetulnya. Mas Enot sudah ada, mau apa tinggal ada. Kalau kita dulu waktu di PUK kita terbatas, mau keluar kita mau ngapain, urusannya cuma hanya sekedar serikat pekerja. Tapi sekarang kawan-kawan yang ada di FSPMI terutama itu sudah membuka jalan banyak, mau di perkoperasian, mau di bidang kesehatan, mau di bidang sosial, mau di bidang apapun, itu sudah jelas terbuka. Jadi tinggal maunya kawan-kawan aja. Karena gini, yang penting juga, uang itu bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Tapi segalanya butuh uang. Makanya bagaimana kita bisa memaksimalkan? Iya. Contohnya, saya nggak pernah punya malu. Kalau kata teman-teman saya, Bang Kumis itu urat malunya udah putus. Saya mau jualan kopi. Karena kenapa? Saya dulu waktu masih kerja, orang beli mobil, saya nggak mau beli mobil. Iya. Orang beli motor udah berkali-kali, saya masih satu motor aja. Saya berpikir cuman sederhana aja. Kalau saya nggak punya duit, saya mau kemana, mau ke siapa? Jadi, yuk kawan-kawan memanage keuangannya, belajar memanage dengan baik. Intinya pesan-pesan saya seperti itu. Luar biasa. Nah, itu sebelum kita close nih, dulu saya dengar juga teman-teman kan pesangonnya gede-gede itu ya. Kan luar biasa juga pesangon teman-teman waktu itu. Nah, dari kawan-kawan yang mendapat pesangon besar itu yang berhasil menata kehidupannya berapa persen tuh? Oke, kalau kita berbicara masalah pesangon, bagi saya yang ter-PHK itu kecil ukurannya. Walaupun kata orang dapat 400-500 juta atau sekian, itu menurut kawan-kawan di luar itu besar. Tapi menurut saya kecil. Karena kenapa? Saya hilang mata pencarian dengan yang pokok, hilang. Jadi karena kemampuan orang itu tidak sama. Kita dapat uang besar, tapi tidak ada kemampuan di luar, kita tidak punya pondasi di luar, pesangon itu akan hancur. Kelar juga. Karena biasanya kawan-kawan kita ini begitu dapat uang, dia tidak pernah berpikir panjang. Pasti satu-satunya jalan itu yang paling ada di depan mata itu apa? Karena pengen dilihat orang, mohon maaf. Pasti kendaraan roda 4. Roda 4 itu kan makin lama harganya juga makin turun. Jadi kenapa tidak yang invest yang lain? Saya tidak berbicara saya ini paling baik, tidak. Tapi ini pesan saya, ya inilah pengalaman saya gitu kan. Pengalaman saya dan kawan-kawan saya. Kalau kita presentasikan berapa sih yang sudah baik di jalur-jalur sekarang yang kita berjalan di luar pabrik, saya kira belum nyampe 1%. Waduh, belum nyampe 1%. Karena kriteria berhasil itu macam-macam. Iya. Kriteria berhasil itu macam-macam. Berhasil mungkin kita hari ini kita masih, alhamdulillah kita berhasil untuk masih beli, masih mau dan masih bisa beli beras. Itu udah berhasil. Menurut saya. Saya hari ini berhasil tidak menghutang. Itu udah berhasil bagi saya.
karena orang-orang itu perspektifnya berbeda. Orang itu biasanya tingkat keberhasilan tuh sudah punya kendaraan bagus, kendaraan mahal, rumahnya bertingkat. Itu perspektif yang baik tuh seperti itu. Tapi kalau menurut saya yang berhasil itu cuma satu, tidak pernah merepotkan orang lain, kita bisa mencari nafas sendiri, kita tidak tidak berhutang. Itu berhasil kalau menurut saya. Saya orang yang berhasil salah satu. Karena saya sekarang sudah tidak pernah berharap hari ini ataupun besok saya dapat upah. Jadi tiap hari saya alhamdulillah dapat duit. Ya kan, walaupun jualan kopi. Nah, sekarang jadi pengusaha lah ya. Pengusaha kopi alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pinggir jalan. Saya hilangin gengsi. Orang malu saya udah putus kata kawan-kawan. Jadi ayo kita bangun konsep dari dirinya sendiri, baru kita bisa berjalan lebih baik. Ya luar biasa. Oke deh. Oke Bang Yudi, terima kasih. Semoga bisa bekerja sama dengan siapapun. Amin. Nah ini tadi teman-teman sebuah kalau saya bilang histori realita nih. Histori realita yang terus terang saya yakin teman-teman juga banyak yang nggak paham, nggak tahu tentang kondisi perusahaannya. Misalnya perusahaan sebesar apapun, semaju apapun, ternyata bisa tutup juga. Dan ini unik nih teman-teman, bisa taunya malah justru dari internet. Ini harus jadi pelajaran untuk kita semua nih. Ini saya baru dengar kali ini nih. Ini benar, ini satu pelajaran. Dan mudah-mudahan ini bisa menyadarkan teman-teman semuanya bahwa tadi kata Bang Yudi, dari banyak teman-teman yang mendagang pesangon ternyata banyak yang gagal juga ketika membangun kehidupan setelah nggak bekerja. Dan yang jelas ini histori ini adalah realita, di mana PHK pasti terjadi, dan ayo kita sama-sama mempersiapkan diri, karena seperti yang tadi disampaikan Bang Yudi, hampir yang berhasil cuma di bawah 1%. Ini sangat miris sekali, Mudah-mudahan ke depan nggak terjadi seperti itu, dan kita sama-sama berdoa bahwa kondisi ini cepat berakhir ya Bang. Ya. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan Bang Yudi sekeluarga selalu diberi kesehatan, Amin. Keselamatan, usahanya tetap lancar dan terus bisa berbagi meskipun hanya berbagi nasihat, ya kan? Karena jarang sekali orang berbagi nasihat itu jarang, dan banyak yang pelit juga, padahal cuma sekedar nasihat itu apa susahnya kan gitu. Dan ini sangat luar biasa bagi saya, ini sebuah pelajaran tentang kehidupan bahwa apapun itu bisa terjadi. Di perusahaan besar, kaya, itu ternyata kapan bisa tutup, dan tanpa kita pahami dari mana bisa closing. Sekali lagi teman-teman tetap waspada, utamakan kesehatan, keselamatan dalam aktivitas. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berakhir, dan yang jelas persoalan buruh akan semakin sulit. Ke depan tidak akan semakin baik kondisi buruh kalau kita tidak segera berubah dan berevolusi dalam semua pergerakan. Sekali lagi terima kasih Bang Yudi. Wassalam. Tetap semangat, sehat selalu bersama keluarga. Sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.